7 larangan pernikahan adat Jawa. Apa saja larangan itu? Simak terus video ini sampai selesai. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tafsir Mimpi. Di sini kita akan membuka rahasia mimpi-mimpi Anda dan juga pertanda-pertanda alam yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya, Pak Dewaspodo. Di dalam masyarakat Jawa ada tradisi, ada adat atau kepercayaan tentang larangan pernikahan atau pantangan ketika seseorang akan menikah. Di sini ada beberapa pantangan atau larangan. Apa saja? Ikuti terus video ini sampai selesai supaya Anda bisa memahami dan tahu apa saja pantangan-pantangan yang terdapat pada adat Jawa ketika seseorang mau melakukan suatu pernikahan. Langsung saja kita lanjutkan. Di dalam masyarakat Jawa, entah itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat, terdapat beberapa pantangan atau larangan ketika seseorang mau menikah. Yang pertama, Wulan Suro atau bulan Suro atau juga disebut bulan Muharram. Di dalam masyarakat Jawa ini merupakan suatu pantangan untuk mengadakan pernikahan. Bahkan tidak hanya pernikahan, juga khitanan dan acara-acara yang lain, misalkan membangun rumah maupun hajatan yang lain. Dan jika hal ini dilanggar, maka akan terjadi musibah pada yang memiliki acara. Bisa jadi pengantinnya atau mungkin keluarga besarnya. Selanjutnya yang kedua, larangan pernikahan ngalor ngulon atau ke utara ke barat. Kalau di peta disebut dengan barat daya. Ini maksudnya rumah tempat tinggal atau tempat kelahiran calon mempelai laki-laki jika ditarik garis lurus arahnya tidak boleh ke arah utara lalu ke barat pada rumah tempat tinggal atau kelahiran mempelai perempuan. Dan jika ini dilanggar, maka salah satu mempelai atau bapaknya jika masih hidup akan tidak kuat, bisa tertimpa musibah ataupun meninggal dunia. Lalu yang ketiga, larangan hitungan weton. Ini sudah umum terjadi di dalam masyarakat Jawa. Ketika ada mempelai yang mau menikah, diadakan hitungan weton, neptu pengantin pria dan juga neptu pengantin wanita dihitung. Salah satu larangan yang ada di hitungan weton adalah ketika neptu kedua mempelai ketemu 25. Ini sangat dihindari oleh masyarakat Jawa karena bisa berakibat pada perceraian atau bahkan mungkin salah satu mempelai akan meninggal dunia di usia muda. Lalu larangan yang keempat, larangan pernikahan nyebrang segoro getih. Ada yang menyebut balik winih, ada yang menyebut kebo balik kandang. Ketiganya hampir sama saja, tetapi ada sedikit perbedaan. Sewaktu-waktu akan kita bahas dalam satu video tentang larangan ini. Di sini yang dimaksud adalah anak seseorang yang mau menikah, mempelai pria yang mau menikah. Dia dilarang menikah dengan seorang gadis yang berasal dari
dusun atau desa tempat di mana ayahnya lahir atau orang tuanya lahir. Misalkan jika ayah Anda lahir di sebuah desa Sukamaju, lalu setelah menikah orang tua Anda pindah di kota yang lain, di tempat tinggal ibu Anda, maka anak laki-lakinya dilarang menikahi gadis yang berasal dari desa Sukamaju, tempat kelahiran ayah atau bapaknya. Dan jika ini dilanggar, bisa berakibat fatal. Bisa berakibat kematian bagi salah satu mempelai atau kemungkinan orang tua kedua mempelai, di mana yang lemah dia yang akan meninggal duluan. Lalu selanjutnya larangan yang kelima, adep-adepan rumah. Di sini yang dimaksud adalah rumah mempelai laki-laki dan rumah mempelai perempuan saling berhadapan. Di sini jika hal ini dilanggar akan sangat rawan terjadinya perceraian dan pertengkaran rumah tangga. Tetapi di sini ada satu solusi di dalam masyarakat. Jika si laki-laki dan si perempuan mau menikah dan rumahnya berhadap-hadapan, maka salah satu rumah mempelai direnovasi. Jika sebelumnya saling berhadapan, maka rumah tersebut pintunya dibuat di samping sehingga menghadap ke arah lain. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka salah satu mempelai, istilah Jawanya adalah dibuang. Jadi diakui oleh salah satu keluarga yang lain, entah pamannya atau bibinya atau keluarga-keluarga yang lain, diaku anak. Ini merupakan salah satu solusinya untuk menghindari kesialan dan akibat buruk yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang keenam, jilu, siji telu, 1-3. Di sini maksudnya adalah anak yang nomor 1 dilarang menikah dengan anak nomor 3. Laki-laki atau perempuan sama saja. Jika Anda laki-laki di dalam keluarga Anda merupakan anak pertama, berarti Anda dilarang menikah dengan gadis yang merupakan anak ketiga di dalam keluarganya. Begitu juga sebaliknya. Ketika hal ini dilanggar, maka akan rawan terjadinya perceraian, akan rawan terjadinya perpisahan entah hidup atau mati, pegat urip utawa pegat pati dalam bahasa Jawanya. Lalu yang nomor 7, siji jejer telu, 1 berjajar 3. Di sini maksudnya adalah jika kedua mempelai merupakan anak pertama atau anak nomor 1, dia dilarang menikah dengan sesama anak nomor 1 jika salah satu orang tua kedua mempelai ada yang juga merupakan anak nomor 1 di dalam keluarganya. Salah satu orang tua kedua mempelai juga merupakan anak pertama di dalam keluarganya. Hal ini sangat dilarang dalam tradisi dan adat Jawa, karena dipercaya salah satunya tidak akan kuat, entah itu mempelai, salah satu mempelai atau orang tuanya yang juga merupakan anak nomor 1. Di sini dipercaya salah satu akan meninggal dunia atau tertimpa suatu musibah. Itulah tadi 7 larangan pernikahan adat Jawa atau 7 pantangan pernikahan adat Jawa. Sebenarnya masih ada 1 larangan lagi, yaitu ketika mempelai laki-laki dan mempelai perempuan rumahnya menyeberang sungai.
dipisahkan oleh sungai dalam suatu desa. Tetapi kepercayaan ini sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Jawa yang sekarang. Semoga video ini menambah wawasan kita bersama. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.